Ingatkah kalian dengan seorang kakek tua yang menolak untuk mati? Seorang penambang emas yang sendirian di tengah belantara Lapland yang beku, yang melawan satu batalion Nazi hanya dengan sebuah beliung, dan keteguhan hati yang bahkan lebih keras dari baja. Kakek itu punya nama, yaitu Atami Korpi, dan Sisu adalah julukannya, sebuah kata dalam bahasa Finlandia yang tak punya padanan langsung. Artinya, adalah keberanian yang luar biasa, kegigihan, dan pantang menyerah saat semua harapan seolah telah sirna. Seperti yang kita tahu, film pertamanya di tahun 2023 adalah sebuah anomali yang indah, brutal, hening, tapi penuh makna. Sebuah masterclass dalam penceritaan sebuah visual. Dan sepertinya, ketenangan bukanlah takdir bagi sang legenda. Halo semua, selamat datang kembali di channel Ya Begitu. Hari ini, ada sesuatu yang sangat spesial yang akan kita bedah bersama. Sesuatu yang membuat jantung berdebar lebih kencang. Ya, trailer perdana dari Sisu 2, Road to Revenge akhirnya dirilis. Dan sepertinya, tahun 2025 akan menjadi tahun yang sangat berdarah. Trailernya dibuka dengan visual yang langsung memberitahu kita, jika ini bukan lagi tentang Perang Dunia Kedua. Kita melihat tahun 1946 di perbatasan Soviet dan Finlandia. Atami bersama anjing setianya terlihat mengendarai truk di landscape yang tandus. Ia seolah ingin memulai hidup baru, mencari kedamaian setelah neraka yang ia lalui. Kita bahkan melihat secercah harapan saat dia menemukan butiran emas. Mungkin ini adalah akhir yang bahagia untuknya. Tentu saja tidak. Kedamaian adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti Atami. Kemudian beralih ke sebuah suli suara yang mulai mengungkap luka lama yang ternyata belum sembuh. Seorang komandan menyebut Atami sebagai komando yang sudah habis, yang membalas dendam setelah keluarganya dibantai. Dan dia menunjukkan visual sebuah foto keluarga yang hancur dan kobaran api yang menjadi penegas, jika ini adalah luka yang sangat personal baginya. Musuhnya kali ini bukan lagi tentara Nazi yang putus asa, tapi sisa-sisa konflik yang lebih kelam, yaitu pihak Soviet. Dan sepertinya, ada satu nama yang menjadi pusat dari semua ini, yaitu Dragunov, sang komandan yang memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan kekacauannya. Hal ini mengindikasikan bahwa Atami kini telah memasuki sarang singa, yaitu wilayah Soviet, untuk sebuah tujuan yang sangat jelas, yaitu balas dendam. Di sini, trailer menunjukkan hal yang mulai gila. Kita tidak lagi melihat Atami yang bertahan hidup. Kita melihat Atami yang berburu, melakukan pengejaran dengan truk dan juga motor yang terasa lebih masif dan terorganisir. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka tahu sang legenda akhirnya telah kembali di sini. Tapi jika kita lihat lagi, kita melihat adegan penyiksaan Atami yang ditangkap, digantung, dan dipukuli habis-habisan. Berikutnya, musuhnya berkata, jika ia akan menunjukkan kepadanya hal yang lebih buruk dari kematian. Mereka mencoba mematahkan semangatnya, mematahkan Sisu dalam dirinya. Tapi ternyata di sini, mereka salah besar. Mereka semua tidak sedang menyiksa manusia biasa. Mereka sedang membangunkan iblis yang tertidur. Setiap pukulan yang ia terima seolah hanya menjadi bahan bakar untuk amarahnya. Ia melawan balik dengan brutalitas yang sama, atau bahkan lebih dari film pertamanya. Film ini juga menunjukkan ledakan, tembakan, dan pertarungan jarak dekat. Semuanya ada di sini. Skalanya terasa jauh lebih besar. Momen ketika truknya didorong jatuh dari tebing, ini seharusnya menjadi akhir baginya. Tapi ternyata tidak. Kita melihatnya di dalam air, selamat, dan kemudian muncul kembali dengan tatapan yang lebih dingin, lebih mematikan. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah jalan penembusan dosa melalui darah. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Pertama, melalui trailernya, Jalmari Helander, yaitu sang sutradara, sepertinya tidak kehilangan sentuhan magisnya di sini. Ia tahu persis apa yang kita sukai dari film pertamanya, yaitu aksi yang kreatif, brutal, dan seorang protagonis yang minim dialog, tapi kaya akan karakter. Kedua, film ini bergeser dari tema survival menjadi revenge, yang menurutku ini adalah langkah yang sangat cerdas. Ini memberikan Atami motivasi baru yang lebih emosional dan mendalam tentunya. Kita akan melihat sisi lain dari dirinya juga, sisi yang mungkin lebih rapuh karena didasari oleh kehilangan. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh ia akan melangkah? Apakah film ini akan berjalan satu arah tanpa jalan kembali?
Dan siapakah sebenarnya Dragunov ini? Apakah ia adalah dalang di balik tragedi keluarga Atami sebelumnya? Satu hal yang pasti, trailer dari film ini adalah sebuah janji, yaitu sebuah sequel yang tidak hanya mencoba meniru kesuksesan film pertamanya, tapi juga mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih emosional, dan tentu saja lebih brutal. Bagaimana menurut kalian untuk trailer dari film Sisu 2 ini? Apakah kalian sama antusiasnya dengan saya? Tulis di komentar dan berikan teori apa yang kalian punya tentang musuh baru Atami kali ini dari trailer film Sisu 2. Terima kasih udah nonton dan kayaknya ya begitu sih. Aku mau berak dulu.